Buat kamu yang ngekos, kamu yakin di kosan kamu sendirian? Atau jangan-jangan ada sosok teteh yang nemenin kamu? Anita ceritain tentang satu kosan di Bandung di tempat kuliahnya dulu, di tahun 2007. Ada satu kamar yang kalau dihuni itu nggak akan lebih dari 2 minggu, guys. 2 minggu tuh udah maksimal banget deh, kata Anita, orang betah tinggal di situ. Dan alasannya itu sama, karena ada sosok teteh yang ngetuk setiap malam di jam 3 pagi. Awal mula kisah ini tuh terjadi ketika Anita sama 4 temannya ini, dia itu mencari kosan di Bandung. Karena dia baru keterima di universitas di Bandung. Akhirnya dia nemulah satu kosan yang harganya tuh masuk di kantong mereka, plus rumahnya tuh bagus gitu, terawat. Rumahnya itu tuh 2 lantai, besar, halamannya luas, bahkan halaman itu lebih luas daripada rumahnya itu sendiri. Terus di kosan itu tuh nggak bener-bener pure kosan, jadi itu tuh rumah dari keluarga orang Sumatera yang baru dibeli juga sama keluarga itu, karena katanya anaknya itu kuliah juga di Bandung, dan akhirnya mereka memutuskan sekeluarga pindah lah ke Bandung itu dan membeli rumah itu. Tapi karena kamarnya banyak, akhirnya si yang punya kos-kosan ini tuh ya udah sewa-sewain kamar yang nggak kepake. Dan Anita sama 4 temennya itu menyewa kamar di rumah orang Sumatera tersebut, guys. Awal mereka tinggal di sana semua baik-baik aja, keluarga Sumatera yang jadi bapak kos dan ibu kosnya tuh baik banget. Terus kedua anaknya yang punya kos ini tuh juga ramah banget deh, jadi kayak nggak ada alasan buat Anita dan temen-temennya mencurigai kosan ini, dan plus harganya tuh murah buat tahun segitu katanya. Terus akhirnya ya udah kehidupan berjalan, Anita sama temen-temennya mulai masuk kuliah. Masuk di bulan kelima mereka kuliah, mulai diperhatiin nih kayak kok ada satu kamar yang orangnya tuh keluar mulu, keluar masuk mulu gitu, kayak 2 minggu deh maksimal dia tinggal di situ. Terus awalnya Anita sama temen-temennya tuh nggak mikir aneh-aneh, karena dia pikir kayak oh itu kamarnya tuh paling ujung, jadi posisinya kamar paling ujung mungkin paling lembab dan paling nggak nyaman gitu, beda sama kamar yang Anita dan temen-temennya tempatin. Jadi udah pikirannya sekedar ke situ aja, nggak ada mikir horor apa segala macam, karena selama tinggal di situ pun Anita sama temen-temennya nggak pernah tuh ngerasain kehororan apapun gitu. Tapi ternyata penyebab orang-orang pindah dari kamar itu bukan itu, teman-teman. Ternyata di bulan ke-6 nih, masuk ke bulan ke-6 ini mulai ngerasain adanya gangguan-gangguan yang terus-menerus terjadi dan epic-epic semua. Jadi pada suatu malam Anita itu lagi belajar. Posisi kamarnya ini menghadap jadi posisi meja belajarnya Anita ini depannya tuh langsung jendela keluar, dan pada saat itu jendelanya tertutup tapi gordeng kayak gini itu belum ketutup. Awal mula kejadian horornya tuh terjadi waktu Anita lagi belajar jam 8 malam, guys, which is masih siang banget. Anita tuh posisi meja belajarnya itu langsung ngadep ke jendela luar, dan kamar Anita ini di lantai 2 ya teman-teman. Jadi Anita tuh kan ngadep belakang sini, terus ini si gordengnya tuh masih kebuka, jadi belum ketutup dan jendelanya ketutup, tapi gordengnya aja yang kebuka, tapi ada tirai putihnya. Tahu kan kalau gordeng ada tirai putihnya belakangnya. Nah, di situ Anita tuh kayak lagi belajar salvo, kayak itu apaan, siluet cewek berdiri tapi ceweknya tuh kurus banget, rambutnya tuh kelihatan siluet panjang, karena kata Anita baju ceweknya itu warna putih lusuh gitu, jadi rambutnya tuh nampak kali panjangnya, tapi cewek itu tuh ngebelakangin dia. Dan awalnya Anita kayak nggak overthinking gitu, karena dia pikir oh di halaman belakang itu lagi ada orang kali yang keluar gitu kan. Tapi Anita baru nyadar beberapa detik kemudian, dia kayak ini kan lantai 2, dan dia itu di halaman di depan kamar tuh gak ada balkon, guys. Jadi kayak itu cewek apa melayang apa gimana kan. Anita langsung kayak langsung buru-buru nutupin gordeng, dan dia nggak belajar dan tidur. Udah gitu besok paginya di kampus dia langsung lah cerita sama empat temen-temennya ini. Anita cerita sama temen-temennya, dan surprisingly yang mengejutkan adalah temen-temennya mengalami hal yang sama di jam yang sama, teman-teman. Bayangin tuh jadi Anita sama temen-temen hebohnya kayak gimana pas ceritain. Jadi Anita cerita ke Ami nih awalnya, nih malam aku ini ngeliat penampakan jam 8 malam, itu cewek melayang bla 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 gitu. Terus si Ami yang menyaut dengan, lah kok sama, dengerin nih, sama jam 8. Nih iya jam 8. 3 temen yang lain ngerasain sama persis kejadiannya. Lemes langsung Anita di situ, kayak kok bisa kita mengalami hal yang sama di jam yang sama. Anita dan teman-temannya ini tuh semua lantai 2 full, jadi lantai 1 adalah ruang family-nya mereka yang punya rumah gitu kan. Tapi dari kejadian itu kayak Anita dan teman-temannya nggak mungkin pindah, karena mereka udah langsung bayar 1 tahun. Jadi kayak ya udahlah, mungkin itu kayak nggak sengaja aja gitu, lagi sial, karena mereka tuh selama ini 6 bulan di sana nothing happen, nggak ada apa-apa gitu kan. Next nih,
Tidak berhenti sampai situ, malam selanjutnya, biar kebayang, jadi Anita itu, posisi kamarnya itu paling mepet sama kamar yang sering kosong itu, yang paling ujung. Jadi ini kamar yang ujung, kamar Anita, dan sederet ini adalah kamar 4 temennya Anita. Jadi kamar itu berjajar gitu 5, jadi sebelah-sebelahan. Dan Anita tuh di malam-malam sebelumnya pun sebenarnya sering dengar langkah kaki, suara orang ketawa, atau nangis, tapi dia kayak ya udah aja gitu, nggak mikir aneh-aneh. But somehow, tiba-tiba, di malam selanjutnya kan dia jadi agak parno gitu, takut gitu ya, tiba-tiba ada kejadian horor lagi kan. Nah makanya si Anita itu jadi lebih takut gitu. Waktu malam itu jam 12-an malam, Anita dengar suara orang melangkah kaki awalnya di kamar sebelah yang kosong. Terus tiba-tiba ada yang nangis, ada yang ketawa. Nah di situ Anita udah kayak parno parah, takut parah. Dia pun gak berani keluar kamar, jadi dia cuma diem di kamar selimutan, terus ya udah berharap bisa tidur. Oke, akhirnya Anita ketiduran tuh jam 3 pagi. Kebangun karena ada yang ngetok pintu. Suara ngetok pintunya itu kayak santai aja sih, kayak tok tok tok, tapi nggak berhenti guys. Dan Anita ini dengar suara sosok ini tuh ngomong, "Neng, bukain pintu, ini Teteh." Tapi pakai bahasa Sunda ya, pakai bahasa Sunda. Anita awalnya nggak ngerti, cuma pas setelah kejadian ini berlangsung, Anita ngobrol sama nanya-nanya ke teman-temannya, ternyata itu artinya kayak tolong bukain pintu, ini Teteh gitu. Besokan paginya lagi dong cerita lagi tuh si Anita sama Ami dan ketiga temennya yang lain. Masalahnya tuh yang ngalamin bukan Anita doang. Jadi semalaman mereka tuh sebenarnya ketakutan berjamaah jam 3 pagi karena teman-temannya semuanya takut guys, dan ngalamin hal yang sama persis sama persis, dari mulai ketukannya, suaranya, bahkan ada suaranya kan dijelasin ya, kata Anita ada suara si Teteh ini tuh lirih, sedih, lesu gitu, tapi mencekam gitu kan, dan itu sama. Dan mereka tuh merinding parah dari situ, kayak udah mulai nggak berani nih buat tidur sendirian kan. Tapi mereka punya janji kayak, oke, kalau misalnya kayak gitu lagi, kita nggak perlu buka pintu, baca-baca doa aja dalam hati, udah abaikan karena kita udah terlanjur bayar sewa 1 tahun gitu. Malam-malam berikutnya, kalian pikir kejadian yang berhenti? Tidak pemirsa. Anita sama temen-temennya ngalamin kejadian yang sama, selalu diketuk jam 3 pagi, sampai mereka kayak udah terbiasa dan lebih kesel karena kayak nih orang ganggu banget gue mau tidur. Nah, udah ke situ. Jadi bukan udah aduh takut horor, enggak, udah kayak lebih ke kesel, ini ganggu banget, bukan orang ya, ini setan ganggu banget gitu. Selang 2 bulan dari situ, Anita sama temen-temennya tuh biasanya kalau masih sore-sore gitu ngerjain tugas tuh suka di ruang tengah. Jadi di lantai 1 tuh ada ruang tamu, ruang tengah, jadi sebelahan dan gak ada pintunya, jadi kayak cuma kayak list pintu aja gitu, tapi nggak ada pintunya. Jadi kalau misalnya ada yang nelfon dari ruang tamu, itu kedengeran ke ruang tengah. Jadi di tahun 2007 ini, kata Anita, masih banyak yang nelfon pakai telepon rumah kan. Jadi kalau keluarganya, ibu Anita, bapaknya, semua sanak saudara dan kerabat kalau mau nelfon tuh ke telepon rumah yang di ruang tamu itu, oke? Nah, waktu mereka lagi ngobrol-ngobrol lah sore hari sambil makan bareng di ruang tengah, tiba-tiba ada suara telepon di ruang tamu, dan mereka tuh nggak mikirin aneh-aneh. Ini sore coy masalahnya. Jadi kayak ya udah aja, paling ini saudaranya siapa gitu kan yang nelfon. Ya udah, sama Ami diangkat lah. Ami tuh ke ruang tamu angkat ini kan kayak halo gitu. Terus tiba-tiba diem lama, terus Ami bilang halo gitu berkali-kali kata Anita. Terus Ami tiba-tiba kabur dan menjatuhkan teleponnya begitu aja, nggak disimpan. Terus Anita kaget, Anita dan teman-temannya kira ada musibah atau apa gitu kan, jadi dia panik gitu. Nah ternyata si Ami tuh nangis kejar sambil cerita kalau pas dia ngangkat telepon, suaranya itu pertama nggak ada, 2 ada suara tapi di belakang. Jadi ini telepon kan suaranya harusnya di telinga dia kan, ini tuh nggak di telinga dia, di belakang, di seberang, di belakang dia suaranya tuh, di belakang seberang yang agak jauh gitu, kayak di tembok ujung gitu kata si Ami. Nah suaranya tuh ngomong apa sih? Sama persis suaranya ngomong yang ada di kamar setiap malam jam 3 pagi. Buka, iya Teteh. Jadi kayak ayo bukain dong ini Teteh gitu. Bukain dong ini Teteh. Dia selalu memperkenalkan diri dia gitu. Ini Teteh, ini Teteh. Ngomong 3 kali hal yang sama sampai Ami kayak udahlah nggak peduli. Taruh teleponnya dia jatohin, cabut dia kabur. Fix nih kata Ami dan teman-temannya, kayak apa kita tidurnya jangan sendiri-sendiri dulu aja kali ya gitu kan.
Akhirnya mereka waktu itu memutuskan tidur bareng-bareng. Tapi sekamar tuh Anita sama Ami dan 3 temennya lain satu kamar. Nah posisinya Anita udah tidur duluan kan, dan Ami tuh kayak ada tugas yang harus dia beresin. Jadi akhirnya dia ngerjain tugas di meja belajarnya Anita. Tapi kali ini dia udah belajar dari kesalahannya yang dulu-dulu waktu ada penampakan itu kan. Jadi gordennya ditutup dan tertutup rapat lah ya. Gak ada celah tuh dia ngeliat keluar. Tiba-tiba, jadi posisinya tuh ini kasur Anita, ini depannya meja belajar, dan Ami di situ kan. Terus sebelah meja belajar tuh ada cermin yang panjang banget setubuh gitu, sepanjang tubuh manusia gitu kan. Dan dari meja belajar kan si Ami ini bisa sambil lihat kaca itu kan. Kayak dia tuh awalnya ngeliat pakai ekor matanya kayak itu kok selimut Anita kayak ada yang ketarik gitu. Terus akhirnya Ami diem dulu nih ngeliatin lagi dari jendela, dari cermin kan. Si Ami ngeliatin dari cermin, terus ketarik beneran, kayak tarik awalnya dikit terus ke bawah gitu, ketarik selimutnya Anita. Dan di situ masalahnya udah berani banget sebab Ami tuh nggak bisa gerak guys, dia cuma bisa nge-freeze ngeliatin Anita yang terkaku-kaku lagi dibukain selimutnya sama si sosok itu, tapi dia nggak ngeliat sosok apapun ya, cuma kayak kebuka sendiri aja. Emang gimana caranya kan, pasti sama setan gitu. Akhirnya si Ami tuh mau teriak, mau nyamperin teman-temannya tuh nggak bisa, dia nge-freeze gitu. Sampai beberapa detik dia baca-baca doa dari dalam hati, bisa tuh dia kabur ke temennya. Dia tinggalin si Anita sendirian dalam kamar. Maksud hati dia ingin melaporkan kejadian itu ke temennya, kayak hey guys, ini lihat loh si Anita kebuka gitu. Maksudnya dia takutnya salah lihat juga kan. Akhirnya dia memboyong nih 3 orang temennya, jadi berempat dia bersama-sama memasuki kamar Anita. Pas buka pintu, berani banget ya. Pas buka pintu, Anita dan 3 temennya melihat sosok teteh itu lagi berdiri tegak dengan pakaian yang lusuh, rambut yang panjang, dan kurus banget, persis sama yang pernah mereka lihat sebelumnya, lagi ngeliatin Anita tidur dan membelakangi mereka. Pokoknya ini pintu, ini kasur, terus si sosok teteh itu ngadep Anita, jadi ngebelakangin mereka, memunggungi mereka. Terus kan mereka langsung kaget, panik parah. Mereka bisa gerak lagi dan lagi. Mereka cuma nge-freeze ngeliatin keempat-empatnya tuh kayak kaku banget gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka semua cuma bisa baca-baca doa dalam hati. Dan apakah si sosok teteh ini hilang? Tentu tidak pemirsa. Sosok teteh ini tetap ada sekitar 1-2 menitan. Kata si Ami dan teman-temannya tuh ini kerasanya waktu lama kali. Akhirnya Ami dan teman-temannya tuh kedistraksi sama suara yang ngekos yang lain yang buka pintu. Baru deh mereka bisa gerak. Jadi selama 2 menit itu mereka nge-freeze ngeliatin Anita tidur yang lagi diliatin sama sosok teteh. Merinding gue. Wah, dari situ udah kayak nggak ada toleransi lagi kan ya. Sampai akhirnya kayak besokannya dia ceritain ke Anita, tapi Anita tuh ngerasanya tidur nyenyak aja, nggak ada apa-apa. Cuman Anita percaya lah sama cerita teman-temannya karena dia pun ngalamin kan. Akhirnya Anita sama teman-temannya udah kayak, oke guys, kita relakan saja uang sewa kos 1 tahun ini karena ini udah nggak aman, udah nggak lucu lagi, udah jahat lah ya ibaratnya. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk pindah dari kosan itu. Dan mereka ngadu kok, mereka sempat ngadu ke yang punya kos. Mereka bilang kayak alasan mereka pindah karena rentetan kejadiannya mereka ceritain dari awal sampai akhir. Dan yang punya kos pun ngerasa kayak ya udah gitu, akhirnya duitnya di refund, akhirnya duit sisa bulanannya, karena mungkin yang punya kosnya kasihan juga. Kata yang punya kos sih mereka nggak ngalamin gangguan apa-apa ya. Akhirnya setelah beberapa lama kemudian Anita sempat cerita-cerita kan sama teman-temannya di kampus soal kejadian yang menimpa dia dan teman-temannya ini. Ada satu temannya yang di kampus ini yang cerita kayak, wah itu belum apa-apa Anita. Waktu itu aku sempat ngekos di situ dan kejadiannya parah banget sampai ada Pak RT yang harus datang ke kosan itu. Kata temannya ini kejadian dia lebih heboh, tapi dia si temennya itu nggak ceritain apa hebohnya gitu. Lebih hebohnya tuh kayak gimana tuh nggak tahu kita. Tapi yang jelas temennya tuh bilang dulu tuh sampai Pak RT datang dan ceritain semua kisahnya. Jadi si yang punya rumahnya tuh sebenarnya udah tahu cerita ini, cuma nggak nyeritain ke mereka. Katanya tuh ada zaman sebelum rumah ini dibeli sama mereka, sama yang punya kos, rumah ini tuh kosong lama. Dan dulu tuh ada yang tinggal cewek sendiri, tapi kewarasannya tuh dipertanyakan gitu karena katanya ada yang bilang abis ditinggal suaminya, ada yang bilang ditinggal keluarganya dan bangkrut segala macam. Yang jelas di rumah yang sebesar itu dia tinggal sendirian, dan dia tuh katanya konon tinggalnya di kamar paling pojok itu. Dan karena depresi segala macam akhirnya dia mengakhiri hidupnya sendiri di rumah itu, dan baru ketahuan warga tuh kayak 2-3 minggu setelahnya gitu. Jadi
lumayan lama dan gak ada yang pernah tahu si cewek ini tuh kenapa meninggalnya, dan sosoknya tuh masih muda kok katanya. Sosoknya tuh kurus, rambutnya emang panjang, kayak gitulah pokoknya mirip-mirip sama yang Anita dan temen-temennya lihat. Jadi mungkin itu kenapa diganggu, mungkin karena dulu rumahnya bekas mengakhiri hidupnya yang punya rumah itu. Gitu say ceritanya. Aduh Anita, kali ini ceritamu itu loh bikinku merinding kali. Tapi Anita nih gak ceritain kenapa sih temennya ini lebih hebohnya tuh kenapa. Nah kalau misalnya Anita kamu mau ceritain lagi cerita temenmu kenapa lebih heboh, itu boleh banget DM lagi aja atau email lagi ke aku. Thank you banget buat Anita yang udah kirimin ceritanya, seru banget. Tapi untung itu cerita kamu bukan cerita aku ya, karena jujur merinding parah. Dan kamu kalau punya cerita horor yang seru, menarik, dan pengen di share, langsung aja DM atau enggak email ke sini. See you guys on the next video.